kita sebutkan dengan ada namanya apa? 1000 hari kehidupan, diawali sejak konsepsi sampai dengan usia 2 tahun. Ya. Kan ada sempat kita dulu sempat singgung ya sejak setahun 2 tahun yang lalu ya. Singgung-singgung terkait dengan 1000 hari kehidupan. Diawali sejak konsepsi sampai dengan usia anak 2 tahun. Ya. Jadi mengubahnya di situ tadi. Jadi mengubah faktor bawaan genetik tadi menjadi faktor lingkungan, kita bisa memanipulasi dan memodifikasi di tahap 1000 hari kehidupan. Ya, awal konsepsi sampai dengan usia 2 tahun. Jadi bisa kita ubah, bisa ya. Awalnya seperti ini jadi kayak gini, bisa ya. Itu di faktor lingkungan. Ya, kemudian dari segi konteks ini nanti disebutkan ada faktor nutrisi ya. Kemudian faktor lingkungan juga terdampak pada saat awal kehidupan. Ya, kemudian tadi pola makan juga terdampak ya. Jadi yang paling penting adalah nutrisi. Makanya kenapa kemarin yang tahun-tahun sebelumnya itu disinggung masalah stunting itu fokus utama adalah nutrisi. Karena yang paling dominan, yang paling mempengaruhi dalam pertumbuhan adalah nutrisi. Ya, kalau perkembangan nanti kaitan dengan yang lain, tapi kalau kaitan dengan pertumbuhan, fokus kita adalah nutrisi. Sejauh mana kita mampu memenuhi kebutuhan nutrisi pada si anak tadi. Makin bagus nutrisinya, makin bagus pertumbuhannya. Ya, jadi kalau ngomong pertumbuhan, nanti fokusnya adalah nutrisi. Gitu ya, jadi bawaan dengan lingkungan. Bisa nggak kita ubah? Bisa. Kan banyak kasus dulu gitu ya, bapaknya pendek, bukan pendek, bapaknya sedang, ibunya sedang, anaknya tinggi. Ada juga bapaknya tinggi, ibunya tinggi, anaknya kok tidak tinggi. Nah, itu memungkinkan banyak hal. Ya, yang paling utama adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini tekankan sini adalah faktor yang tadi, pola makan. Ya, sejauh mana pola makan si anak tadi? Anaknya nggak mau makan, rewel, GTM, cara tutup mulut. Nah, ya, atau maunya susu aja, atau maunya camilan saja. Itu juga berkaitan langsung dengan tumbuhnya si anak tadi. Jadi kalau ingin anak tumbuhnya bagus, apa yang dilakukan? Makannya yang bagus, ya. Makannya dilihat, ditinjau, oh makannya bagaimana, ya. Kaitan dengan tadi dengan pertumbuhan. Nanti kalau perkembangan, fokus kita adalah stimulasi. Ya, semakin banyak stimulasi, makin bagus perkembangan si anak tadi. Kalau pertumbuhan, fokus kita di nutrisinya. Ya, nutrisi anak yang paling kita tekankan di sini. Kemudian dalam hal ukuran, ya, jadi nanti kita tinjau lahirnya awalnya normalnya sekitar 2,5 ya, 2,5 atau 2.500 ya untuk normalnya. Kemudian dari segi konsep ya, si bayi itu mampu bertahan tanpa asupan apapun maksimal 2 kali 24 jam. Ya, kalau ngacu konsep ya. Jadi mestinya bayi itu tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tidak minum, tidak apa-apa. Selama dia dalam kondisi normal, bayi mampu bertahan 2 kali 24 jam. Kenapa demikian? Satu, lambung bayi itu kecil. Kecilnya tuh kayak biji kelereng, awal kelahiran dia. Yang kedua, si bayi itu masih punya cadangan energi dari ibunya. Ya, cadangan energi, cadangan lemak dari ibunya dia masih memiliki. Ya, ingat tadi dalam tanda kutip tadi ya, si bayi dalam kondisi normal. Ya, tidak ada masalah berat badan, tidak ada masalah pernafasan, ya, tidak ada masalah metabolisme. Selama tidak ada masalah tadi, si bayi tadi mampu bertahan tanpa asupan selama 2 kali 24 jam. Ini mengindikasikan tadi ya, jadi tidak mesti bayi menangis itu dia kelaparan, tidak mesti dia menangis dia karena haus. Kenapa bayi nangis ya, bayi nangis kemudian kasih dot kemudian dia diem. Oh ini bayinya lapar nih ya, banyak gitu ya, simbah-mbahnya gitu dulu ya biasanya ya. Jadi bayinya nangis gitu awal kelahiran, bayinya nangis kemudian ibunya hanya netes aja, asinya hanya netes saja 2 tetes, 3 tetes gitu. Kemudian bayinya masih menangis. Apa kata mbahnya? Oh bayinya ini kelaparan. Kemudian kasih dot ya, kasih dot, kemudian kasih sus formula. Apa yang terjadi? Diam bayinya. Kenapa diam? Gak bisa ngomong bayinya ya.
Kan mulutnya tidak ditutup, disumpel ya bahasanya ya. Kan kayak zaman dulu tuh ada istilah ngek jelep. Nah, bayinya yang ngek kemudian dijelepkan pakai ASI. Dulu ASI dulu ya. Ngek jelep itu asli ya. ASI bukan bukan dot ya. Kalau sekarang kan pakai dot ya. Jadi begitu bayi nangis kasih dot, jelep, diem bayinya ya. Kenapa diem? Bahaya ya. Kalau misalnya nggak diem, aspirasi bayinya ya. Dikasih dot, kemudian dia nangis, aspirasi. Makanya bayinya mending diem. Nah itu ya. Jadi fokus kita adalah mestinya tidak ada asupan, tidak masalah. Ya, makanya gencar ASI ya, ASInya. Jadi walaupun hanya 2 tetes, 3 tetes, karena lancarnya ASI kan paling butuh waktu sekitar 52 jam ya. ASI betul-betul lancar itu butuh waktu paling nggak 52 jam rata-rata. Ya, jadi sebelum itu ya nggak lancar wajar. Bahkan kadang banyak ibu yang stres ya. Oh, nanti ASInya gini ya. Kemudian minum apa? ASI booster nggak ada dampaknya, nggak signifikan. Selama faktor-faktor utama tidak dijauhi. Psikologis ya, apa asupan nutrisi ibunya itu kalau tidak terpenuhi juga percuma walaupun dia ASI booster ya. Sebanyak apapun tidak akan berdampak. Kemudian 1 minggu awal ya. Jadi 1 minggu awal biasa akan terjadi penurunan berat badan. Jadi kebanyakan anak, kebanyakan bayi, dia akan mengalami penurunan berat badan maksimal 10%. Anak saya nggak penurunan, bagus. Ya, kalau gitu dia mampu adaptasi. Tapi jika dia tidak mampu adaptasi, batas toleransinya adalah 10%. Jadi BB lahirnya berapa, nanti dikalikan 10%, maksimal seperti itu. Lebih dari itu kita katakan anak mengalami masalah nutrisi. Ya, jadi kapan mengambil masalah nutrisi pada anak, pada bayi? Tadi BB-nya lebih dari 10% awal kelahiran. Maka kita katakan dia mengalami masalah nutrisi. Ya, kenapa penurunan? Tadi proses adaptasi ya. Proses adaptasi di awal. Ya, terus itu Mbak. Makasih ya. Ya, proses adaptasi di awal ya. Proses adaptasi di awal, awalnya intrauterin, kemudian jadi ekstrauterin ya. Kemudian bayinya kecapean, bayinya adaptasi ya, metabolismenya sendirian, kemudian macam-macam semuanya ya. Akhirnya tadi kompensasinya adalah penurunan berat badan, tapi dibatasi maksimal 10%. Jadi nanti akan kembali dalam waktu 22 mingguan. Jika tidak kembali, nah ini jadi masalah. Ya, normalnya dia akan mampu adaptasi. Tapi begitu dia tidak adaptasi, maka muncullah masalah pada nutrisi si bayi tadi. Ya, kemudian 5 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun dia akan meningkat berat badannya. Idealnya seperti itu, ya. Kemudian dalam pertumbuhan kita bisa mengukur banyak hal ya, dengan berat badan, panjang badan atau lingkar kepala. Jadi 3 poin ini, ya 3 poin ini yang banyak kita gunakan untuk melihat status pertumbuhan pada si anak. Ya, berat badan, panjang badan, tinggi badan sampai dengan lingkar kepala. Ya, kemudian alat ukur yang kita gunakan 0,1, baik 0,1 kilo maupun 0,1 senti. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan anak itu tidak signifikan 1 senti langsung. Ya, bisa jadi 1 bulan dia hanya 0,3 senti atau hanya 0, senti saja, nggak nyampe 0,5 ya. Karena makanya tadi kita ngitungnya pakai 0, senti. Jadi antara 1 senti ke 2 senti masih ada yang kecilnya tadi. Makanya alat ukuran juga menyesuaikan. Jangan sampai kita menggunakan alat ukuran di dinding itu ya, tempel-tempel mainan di dinding itu tidak akurat. Ya, nanti tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan sampai tadi bulan lalu itu 91. Sekarang kok jadi 90? Nah, ini kan nggak mungkin ya, anak penurunan nggak mungkin. Yang ada hanya tetap stabil, tetap bulan lalu 91, bulan ini 91 tetap, itu nggak lumayan masih memungkinkan. Tapi kalau bulan lalu 91, sekarang bulan ini jadi 90, wah itu kemungkinan ada masalah di penghitungan. Ya, jadi kita cek gunakan 0,1 kilo maupun 0,1 senti. Ya, kemudian penghitungan usia, nanti kita lihat usia prematuritas, nanti ada penilaiannya ya. Nanti kalau kita masuk di DBST maupun KPSP, nanti ada penilaian apa menghitung usia. Ya, menghitung usia bayi ya. Nanti biasa kita cek usia apa?
prematuritas ya, kemudian usia sebelum usia 2 tahun. Ini ada rumusnya ya, nanti dicek kembali. Andaikan masuk dalam konteks itu, maka si anak itu dilakukan koreksi. Kenapa lakukan koreksi? Banyak kasus ya, banyak kasus. Ya, banyak kasus begini. Ada anak A dan anak B. Anak A lahirnya dengan anak B itu lahirnya bersamaan. Hanya beda jam. Satu jam 9, satunya jam 11. Contohnya demikian ya. Hari sama di tanggal yang sama, di bulan yang sama. Ya, tapi kenapa anak A itu bisa duluan? Ya, dibandingkan anak B. Itu juga bisa bisa jadi masalah ya. Kok anakku nggak bisa ya? Anak B sudah bisa jalan, anakku belum bisa jalan. Masih merangkak. Ya, kenapa demikian? Ya, mungkin ada hal-hal lain. Apa hal lainnya? Tadi kaitan dengan usia koreksi tadi. Mungkin ada stimulasi, mungkin masalah ada nutrisi. Selain itu juga ada namanya koreksi. Jadi walaupun dia lahir yang sama, di tanggal yang sama, di bulan yang sama, tapi kalau satu prematur, satunya cukup bulan, maka hasilnya pasti berbeda, tidak sama hasilnya. Ya, jadi satu duluan lahirnya, ya satunya belum saatnya, mestinya bulan depan dia lahir duluan, ya wajar. Jadi ya, tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kemudian ini ngukur panjang badan, tinggi badan. Jadi ada dua ya, ada panjang badan dengan tinggi badan. Ya, kalau panjang badan kita mengukur dengan anak dibaringkan, ya terlentang gitu, anak terlentang dibaringkan, kemudian nanti diukur panjang badan. Panjang itu ke samping, tinggi itu ke atas, ya tingginya ke atas. Tinggi ya, bukan pertumbuhan tapi tinggi itu ke atas. Ya, kalau di tinggi badan nanti kita lihat ada 5 titik ya. Ada 5 titik yang poin kita di kepala, di bahu, kemudian di bagian bokongnya, di bagian dekat belakangnya lutut ya, sama dengan tumitnya. Jadi 5 titik ini menempel pada dinding. Makanya idealnya melakukan pengukuran tinggi badan itu anak menempel di dinding, bukan di tengah-tengah ruangan, tidak. Tapi yang tepat adalah dinempel di dinding. Bahkan ada yang pengukur berat badan itu yang ada belakangnya ada tiangnya. Nah, itu sebetulnya bisa digunakan. Yang ada tiang belakangnya itu bisa digunakan. Ya, jadi menempel pada tiang tadi. Jadi jangan tegap ya. Kalau tegap di tengah-tengah biasanya tadi fisiologi tubuh kita tuh kan ada lekukan, ada menunduk. Ya, makanya untuk mendapatkan hasil maksimal kita gunakan 5 titik tadi sebagai patokan. Ya, kepala, pundak, bokong, belakang lutut sampai dengan tumitnya. Itu menempel pada dinding, ya. Kemudian idealnya kita pakai microtoys ya, atau mungkin merek lain silakan. Nanti paling nggak ada yang garis gini. Kenapa pakai ada ada papannya? Karena sudut pandang menentukan. Ya, ibunya ketinggian, ya dari atas nanti dapat di bawah. Ibunya agak bawah dikit nanti dapatnya agak atas. Ya, makanya idealnya ya ada papannya ya, papan dudukannya untuk menilai jauh mana tinggi si anak tadi. Idealnya demikian. Ya, ini sendirian seperti ini, berdua seperti ini ya. Kadang-kadang kita berdua kita lakukan pada anak-anak kecil. Ya, anak-anak yang takut, anak-anak yang menangis, anak-anak yang tidak mau diukur tinggi badannya, bisa kita pakai berdua. Ya, ibunya nanti pakai kaki, jadi pinggang ke kaki, kita yang dada ke atas. Nah, tadi kita bisa keceknya tadi untuk menilai tadi ya, paling enggak ada 5 titik yang menempel. Kemudian infantometer ya, infantometer pada panjang badan, ya panjang badan. Nah, anak dibaringkan, ini bisa 2 pemeriksa atau 1 pemeriksa. Kalau 2 pemeriksa, tadi ibunya di atas ya, ibunya megang kepala, dada dan kepala. Nanti si petugas, ya petugas kesehatannya yang mengecek mulai pinggang ke bagian kaki. Kenapa pinggang bagian kaki? Karena ini kaki anak pasti rata-rata fleksi. Ya normalnya kan pasti fleksi ya. Jadi supaya menahan dia tidak fleksi, makanya tadi butuh bantuan tangan satunya tadi untuk menekan bagian lututnya, jangan sampai dia fleksi. Ini andaikan berdua. Kalau sendirian bagaimana sendirian?
sendirian kita bisa pakai 2 tahap atau 3 tahap. Kalau kita gunakan 2 tahap, berarti mulai ujung kepala sampai ke pinggang, nanti pinggang-pinggang kita tahan ya, kita tahan, kemudian nanti setelah itu bagian paha ke bagian kaki dengan menekan lututnya, supaya lututnya lurus. Nanti kita cek di bagian tumitnya. Jadi bahasanya ke bagian ujung kepala sampai dengan tumit ya, cuma 2 tahap tadi. Kalau 3 tahap, bisa juga 3 tahap. 3 tahap nanti ujung kepala sampai ke bahu, bahu ke bagian bokongnya, bokong ke bagian tumitnya. Ya, tiga hal tadi, 3 tahap. Ya, kemudian panjang badan dengan tinggi badan. Ya, panjang badan itu digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun. Ya, panjang badan ya. Jadi panjang badan dilakukan pada anak 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi dimiringkan tadi, posisi baring ini dilakukan pada anak usia di bawah 2 tahun. Ya, 2 tahun. Tapi kalau seandainya tinggi badan nanti di atasnya 2 tahun lebih, oke kita pakai dengan tinggi badan. Ya, kemudian andaikan anak dengan usia 20 bulan, 20 bulan kan di bawah 2 tahun ya. 20 bulan. Anak 20 bulan sudah bisa dipastikan kondisi normal ya. Pasti bisa jalan, pasti bisa lompat-lompat, pasti bisa lari. Ya, bisa mau nggak dia dibaringkan? Pasti nggak mau anaknya ya. Pasti nangis jangannya tadi. Anak 20 bulan dibaringkan, apa yang terjadi? Pasti berontak dianya. Yang ada dikucer anaknya tadi ya. Daripada dikucer, traumatik buat si anak. Dan kita juga susah nanti ngukurnya. Mendingan tadi, anak andaikan di bawah 2 tahun tidak mau dilakukan panjang badan, maka kita tempelkan dia di dinding. Dengan melakukan pengukuran tinggi badan. Ya, anak di bawah 2 tahun atau di bawah 24 bulan, dia nggak mau, kita tempelkan dia di dinding. Ya, dengan dengan 5 titik tadi ya. 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5, tempel ke dinding, kemudian kita ukur dengan teknik tinggi badan. Cuma nanti hasilnya ditambahkan 0,7. Ya, jadi hasil tinggi badan tadi sekian, nanti tambahkan 0,7 hasilnya. Ya, jadi tidak perlu dipaksakan, tidak perlu anak yang dikucer gitu ya, tidak perlu dimacem-macemin gitu ya. Cukup dengan, kalau paling tinggi badan gampang ya, tinggal anak didorong ke dinding, dapat paling 10 detik selesai. Ya, tempel dinding 1, 2, 3, 10 detik selesai ngeceknya. Ya, kalau misalnya dengan panjang badan malah susah ya, diam berontak-berontak, diam berontak-berontak malah susah. Dengan tadi, kalau sedang berontak, pakai tinggi badan saja. Tinggi badan cuma nanti hasilnya tambah 0,7. Jadi dihitung-hitung selisihnya sekitar itu. Ya, untuk panjang badan maupun tinggi badan. Kemudian tumbuh dan kembang, ya. Kalau dulu bilangnya tumbuh itu ke atas, bukan ke samping, betul nggak? Salah ya. Tumbuh itu bisa ke atas dan bisa ke samping. Kenapa demikian? Bayangkan ya, bayangkan anak berema tingginya hanya tinggi saja, ya tinggi saja, tapi nggak ke samping, nggak melebar. Wah, ini apa yang terjadi? Tiang listrik. Ya, jadi kayak tiang ya, kayak lidi. Kayak film lidi, ada film itu ya, film di mantan TV. Tinggi anaknya ya, tinggi. Jadi dia hanya tumbuh bahasanya gitu ya. Tapi enggak, kalau konsepnya tumbuh itu tadi ya, dia ke atas dan ke samping. Kenapa demikian? Jadi namanya tumbuh itu dia bisa menambah kuantitas. Ya, sel itu berkembang. Jadi bisa bertambah jumlahnya dan berkembang dari sisi sel-sel tadi. Makanya dikatakan tumbuh itu ke atas dan ke samping. Itu bahasa iklan saja ya. Kalau iklan di TV kan iklan susu. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Itu hanya iklan saja. Hanya untuk memfokuskan pada anak yang gemuk gitu ya. Kok gemuk gitu? Mestinya ke atas gitu ya. Padahal sama saja ya. Namanya tumbuh itu tetap ke samping. Bukan hanya ke atas saja. Kalau ke atas saja lidi ya. Anak lidi ya. Anak yang listrik ya. Oke,
Oke, kemudian dalam tumbuh itu tadi konteksnya adalah masalah berat badan. Jadi berat badan lahir itu menentukan dari sisi pertumbuhan. Jadi fokus kita tadi ya, kan sekarang sudah canggih zaman ya, zaman sudah canggih. Jika saya ingin menentukan anak saya itu lahirnya 2,5 paling tidak. Ya, jadi nanti kita pakai pakai lebihkan dikit sekitar 2,8 atau 2,9 supaya nanti selisihnya tidak jauh beda. Kenapa? Saya itu bokongnya kecil. Mungkin ibu-ibu yang takut SC ya, itu bokongnya kecil. Kalau gitu nanti anaknya dikecilin aja gitu, tapi nggak di bawah 2,5. Paling nggak dibikin 27 atau 28 atau 29. Ya, kan sekarang canggih ya, sudah ada USG ya. Dengan USG nanti dilihat ukuran lingkar kepalanya, dapatnya sekian, BB-nya sekian kemungkinan. Ya, luas tubuhnya sekian. Jadi bisa diprediksi demikian. Cuma USG itu nanti berlaku apabila dia rutin. Kalau nggak rutin bahaya ya. Takutnya nanti anak hidrosepalus, anaknya gemuk sekali, gede sekali, padahal kecil. Wah ya, bahaya ya. Atau mungkin anaknya mikrosepal ya. Kepalanya kecil, mempengaruhi. Karena dia yang lihat kan kepalanya tadi ya, kepalanya. Untuk menentukan berat badannya tadi. Ya, jadi pentingnya di berat badan. Ya, jadi kita pastikan anak-anak itu berat badannya standarnya paling tidak minimal 2,5. Ya, amannya dibikin 26 atau 27. Gampang ya. Nah, tinggal asupan ibunya tadi. Ya, ibunya kan bisa menentukan, saya makannya banyak nih. BB saya nambah sekian. 1 bulan nambah sekian. Kan bisa dihitung aslinya itu ya. Kita bisa memprediksi. Jadi mestinya bayi saya lahir sekian. Enggak apa-apa, saya juga SC kok, ibu itu ya. Kan banyak gitu ya ibu-ibu yang SC itu supaya malas tadi ya, malas ngaturnya tadi ya. Akhirnya makan loss ya, makan semua dimakan. Ya, bilangnya kayak kebo bilangnya itu ya. Ada bilang bahasanya itu ya. Jadi makannya sepuasnya, sebisanya. Karena apa? SC kok nggak masalah bilangnya gitu ya. Jadi makan sepuasnya. Akhirnya BB bayinya berapa? 3,5, 3,8 ya. Karena tadi ya. Besar jadinya. Begitu lahir langsung tembem. Yang senang siapa? Ibunya biasanya. Anakku menggemaskan gitu ya. Padahal tadi ya. Tapi jelas nggak masalah. Asal nggak obesitas ya. Jangan sampai 4 kilo lebih bahaya ya. 4 kilo lebih nanti kaitan dengan metabolisme. Semua itu berkaitan dengan metabolisme. BB-nya rendah metabolisme, BB-nya besar metabolisme. Jadi betul penelitian itu ya. Dulu kan banyak penelitian mengatakan apabila BB-nya di atas 4 kilo, nanti resiko diabetes akan terjadi. Sebetulnya tidak hanya 4 kilo, di bawah 2,5 kilo, resiko diabetes akan terjadi pada si anak tadi. Itu banyak jurnal mengatakan demikian, apalagi sampai di bawah 2 kilo. Wah, itu rentan sekali. Nanti rata-rata di 20 tahun ke depan, ya, resiko anak mengalami masalah metabolisme akan terjadi sangat tinggi sekali. Makanya pastikan ya BB-nya standar paling tidak 2,5. Ya, minimal 2,5. Bagus lagi kalau bisa lebih ya, kalau bagus lagi. Tapi minimal tadi. Ya. Jangan sampai di bawahnya, jangan sampai juga di atas 4 kilo. Ya. Walaupun anak itu enak dipandang ya. Gemuk itu, tembem itu, gitu. Banyak gitu ya. Cuma hati-hati. Di balik itu semua banyak hal yang terkandung tadi ya. Jadi idealnya pas-pasan saja. Ya, jangan kelebihan. Bahaya kalau kelebihan. Ya, kemudian masalah lahir, nutrisi juga berdampak pada si anak tadi. Ya, jadi kaitan lahir dan nutrisi ya. Semua fokusnya pada nutrisi ya. Nutrisi dan nutrisi. Jadi untuk menunjang yang baik, untuk menunjang yang bagus, kita butuh nutrisi yang pas, yang bagus. Tidak ada lagi ya kaitan dengan nutrisi. Kemudian, nah ini pertumbuhan sering melihat ini ya. Ibu-ibu yang pernah melahirkan saya yakin pasti di SPOG atau mungkin di puskesmas pasti akan muncul gambar seperti ini. Kalau ibu-ibu biasa pasti akan melihat tadi, anakku punya tangan sekian ya, usia sekian punya tangan, usia sekian punya ini ya. Tapi kalau kita tenaga kesehatan, yang kita lihat bukan itunya. Apa yang kita lihat? Masalah yang mungkin muncul. Ya, jangan sampai di usia pertumbuhan tadi muncul masalah. Contohnya nih, ya, mestinya di minggu ketiga
awal pembentukan jantung ya. Kemudian si ibunya jangan sampai sakit. Ibunya jangan mengkonsumsi macam-macam. Ibunya jangan mengkonsumsi obat-obat yang keras. Jangan sampai mengganggu proses pertumbuhan organ janinnya. Nah, itu kita tekankan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa idealnya ya. Ada mau hamil lagi? Bu Ana cukup dulu Bu Ana ya. Jangan nambah lagi Bu Ana ya. Cukup itu dulu. Ya. Jadi kapan kita idealnya? Jadi makanya kalau misalnya kita edukasi pada ibu-ibu calon ibu ya, calon ibu atau ibu yang akan hamil, kita sampaikan ya bahwa idealnya hamil itu 3 bulan sebelumnya atau perencanaan hamil 3 bulan sebelumnya ya. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus kita perlu tempat yang bagus, perlu pohon yang bagus ya. Bibitnya sudah bagus nih bibitnya ya, bibit dari suami sudah bagus contohnya. Jadi tinggal tadi pohonnya, bagaimana pohonnya, apakah pohonnya bagus atau tidak. Nah, untuk menunjang pohon yang bagus, ya paling tidak kita siapkan dulu sebelumnya, 3 bulan sebelumnya kita sudah siapkan. Pastikan ibunya tidak kecapean, pastikan ibunya tidak mengalami sakit pada saat awal-awal. Kenapa tadi? Di sini kalau misalnya kita lihat gambar, ya kita lihat gambar tadi, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-8 ini fase utamanya. Ya, dan rata-rata kalau ibunya tidak tahu kalau dia ingin hamil, dia tahunya di minggu ke-4 atau sampai minggu ke-8. Apa yang terjadi? 1, 2, 3, 4 sudah terlewat. Fase utamanya, fase vital sudah terlewatkan. Ya, jangan sampai tadi ibunya nggak tahu, ibunya gemuk nih contohnya, dia pengen minum obat yang singset. Wah, ibu yang supaya badannya kurusan dikit, minum obat, minum jamu. Atau dia menggunakan kosmetik. Kan lagi ngetren ini ya, yang pakai merkuri itu ya. 5 kali pakai langsung kinclong ya, 6 kali pakai langsung glowing, kan banyak gitu ya. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh, 3 kali pakai biasanya, 3 kali pakai langsung putih mukanya. Nah itu hati-hati teman-teman ya, itu bisa berdampak karena merkuri itu bisa langsung tembus ke janin ya, itu dampaknya luar biasa. Ya makanya itu pastikan, oh saya kok 3 bulan ini tidak usah make upan. Jadi pada saat konsepsi kan sudah bisa kita paling nggak prediksi ya. Nanti kalau saya konsepsi tanggal sekian bulan sekian, paling nggak saya juga minimalkan yang namanya zat-zat kimia. Saya minimalkan jajan-jajanan, saya minimalkan obat-obatan, saya minimalkan aktivitas berlebihan. Supaya apa? Tadi menunjang si bayinya tadi. Nah, banyak kasus teman-teman semua di minggu ke-1, minggu ke-2 ini makanya dikatakan namanya prenatal death. Apa itu prenatal death? Kematian janin di awal-awal kelahiran. Jadi dia belum terbentuk. Apa contohnya tadi? Contoh yang paling sering tadi teman-teman tadi menstruasi itu. Contoh apa menstruasi apa? Lagi di WC tiba-tiba dia pipis, tiba-tiba muncul flek. Flek kecil-kecil gitu ngeflek. Wah ini ngeflek nih. Belum tentu, hati-hati. Itu flek atau janin. Wah, tapi nggak masalah ya, kan belum jadi ya, belum ada arwahnya ya, belum ada jantungnya, belum ada masalah ya. Jadi nggak masalah aslinya. Ya di bawah 4 bulan asli nggak masalah. Ya cuma tadi muncul ngeflek itu betul ngeflek atau mungkin janin yang tidak terbentuk. Ya janin yang gagal terbentuk. Mungkin kan demikian. Makanya baik dikatakan tadi minggu ke-1 dan minggu ke-2 kebanyak kasus prenatal death. Jadi kematian janin yang sebelum dia terbentuk. Itu banyak terjadi ya. Dan ibu-ibu menganggap itu kayak flek biasa. Karena memang belum ada bentuknya sama sekali ya. Dia hanya kayak gumpalan darah saja, belum ada bentuk-bentuk sama sekali, belum ada bentuk lonjong, belum ada bentuk kayak kecebong, belum ada sama sekali. Hanya bentuk gumpalan. Itu terjadi minggu ke-1 dan minggu ke-2. Ya, makanya katakan prenatal death. Kemudian setelah itu ada yang dikenal dengan major anomaly. Abnormalitas atau kecacatan mayor bahasa lainnya ya. Kenapa dikatakan mayor? Sebab andaikan ini terjadi di minggu kesekian sini, maka yang muncul adalah tadi cacatnya mayor. Contohnya apa tadi? Pada saat pembentukan palatum, contohnya. Palatumnya di minggu ke-7, dia mulai pembentukan palatum. Tiba-tiba ibunya sakit nih, atau ibunya mengkonsumsi apa-apa, atau ibunya terpapar dengan zat kimia yang lain. Akibatnya apa? Pembentukan palatum terhambat. Apa yang terjadi? Memungkinkan anak menjadi
Bersumbi. Nah, itu ya. Jadi cuma punya anak bibir sumbing, atau mungkin ada ibu lahir bibir sumbing, coba tanyakan ibunya. Atau cross check, Bu ingat nggak Bu, tujuh di minggu awal tujuh, atau trimester pertama saja. Trimester pertama, apa yang Ibu lakukan? Ibu konsumsi apa saja? Nah, itu akan kedeteksi di sana. Ya, jadi kualitas janin itu bergantung pada ibunya. Ya, betul Bu ibu-ibu ya. Jadi kualitas janin itu bergantung pada ibunya. Jadi ibunya sehat, ibunya kuat, ibunya cerdas, maka kualitas anak menjadi lebih bagus lagi. Jadi pentingnya itu ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti ingin hamil lagi, pastikan 3 bulan sebelumnya sudah disiapkan. Asam folat, zat besinya, jangan sampai anemis ya, jangan sampai ada infeksi toksoplasma, TORCH ya, dan sebagainya itu jangan sampai dimunculkan. Yang paling bahaya apabila infeksi itu muncul di trimester awal. Ya, kalau trimester akhir nggak masalah, bukan masalah sih sebetulnya, masih ringan. Ringannya di mana? Rata-rata kalau misalnya dia trimester ketiga biasa prematuritas. Yang paling sering ya. Ibu kena TORCH di trimester ketiga, rata-rata kasusnya adalah prematuritas. Tapi kalau dia kena TORCH atau mungkin infeksi di trimester awal, maka yang terjadi apa? Kecacatan fisik pada si anak tadi. Oh, ansepal bayinya. Oh, bayi dengan PJB cyanotik. Oh, bayi dengan tangan polidaktili. Polidaktili ya. Jempolnya itu polidaktili atau pradidaktili dan sebagainya. Itu memungkinkan terjadi. Kenapa? Karena tadi pada fase pembentukan ada hambatan dan ada gangguan. Nah, itu makanya diantisipasi ya. Jadi edukasi kita pada pihak keluarga, pada pihak pasien ya, pastikan bahwa di trimester awal penting untuk menjaga atau mungkin memeriksakan kesehatannya. Jangan sampai dia muntah, mual ya. Jangan sampai asupan nutrisinya terhambat ya, itu jadi masalah. Ya, nutrisi paling penting di awal kehidupan. Kemudian dalam pertumbuhan kita kenal ada 4 pola. Ada 4 pola pertumbuhan. Pernah lihat ini tabel ini? Pernah lihat ya tabel? Kalau yang sebelumnya pasti sudah sering ya. Yang gambar bayi-bayi pasti sudah sudah sering lihat. Kalau ini mungkin jarang melihat ya. Jadi 4 pola pertumbuhan. 4 pola pertumbuhan. Jadi pertumbuhan anak atau kita dulu itu kita melewati 4 tahap ini. Ya, ingat nggak ya? Pasti ingat semua ya. Ada 4 tahap. Yang pertama pola umum. Umum itu apa itu umum? Ya tadi tinggi badan, berat badan itu pola umum. Ya kemudian pertumbuhan jantung ya, pertumbuhan otak, pertumbuhan hepar, ginjal, itu pertumbuhan umum. Ya, semua terjadi seperti ini. Ya, kemudian pertumbuhan umum nanti dilihat grafiknya. Jadi pertumbuhan umum itu akan terjadi pada nol awal, nol kehidupan. Nol cepat sekali dia, cepat tinggi, dan akan statis di usia 6 tahun. Ya, nanti silakan lihat dicek aja anak-anak nanti ya. Di usia 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia mulai melandai. Coba bedakan nanti usia 0 sampai 5 tahun pasti cepat ya tingginya. Tinggi badan akan cepat tinggi. Nanti di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia akan mulai melandai, mulai pelan. Nanti di usia 12 tahun, belasan 12 dia meningkat lagi, cepat lagi meningkat. Ya makanya nggak heran ya anak SMP, kok tiba-tiba jadi tinggi. Nah, ini lihatnya di sini dia. Patokannya di sini. Ya. Patokannya sampai di sini ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan limfoid. Pertumbuhan organ limfoid. Jadi organ limfoid ini pada fase ini bagian limfoid itu lagi berkembang, lagi tumbuh-tumbuhnya. Jadi pada saat dia tumbuh ini, jadi bisa kita simpulkan anak dengan kondisi di sini biasa daya tahannya tinggi. Ya. Jadi mulai 0 tahun sampai dengan usia 12 tahun ya, sampai 13 tahun dia di puncak-puncaknya nih, di fase puncak. Jadi mengindikasikan bahwa dia lagi daya tahan tubuhnya lagi tinggi-tingginya nih. Ya makanya anak-anak di usia belasan itu gak gampang sakit. Betul ya? Gak gampang sakit dianya. Kenapa? Karena
limfoidnya lagi tinggi-tingginya. Ya, hujan-hujanan biasa saja. Coba kita, ya, begitu hujan-hujanan, apa yang terjadi besok? Batuk pilek ya. Oh, langsung mampet hidungnya. Belum lagi malamnya langsung ya, malam langsung gergesi badannya, hujan-hujanan. Tapi kok anak-anak kita lihat, sering kita lihat di pinggir jalan ya, misalnya hujan-hujanan kan anak sering duduk-duduk pinggir jalan. Apa cepetan mobil itu ya? Mobil langsung cus, senang sekali dianya ya. Sakit enggak? Enggak. Kenapa? Karena organ limfoidnya lagi berkembang, lagi tinggi-tingginya. Makanya kalau punya anak di usia demikian, lepaskan saja. Biarkan saja, main-main di jalan silakan saja, asal aman ya. Pinggir jalan saja nggak masalah. Lagi senang-senang ya, kan saya sering lihat anak pinggir jalan ya, hujan-hujanan pasti ngumpul pinggir jalan dia. Senang ya, misalnya ada motor lewat kan ada cepretan mobil. Wah, senangnya luar biasa. Marah nggak? Jangan, biarin saja. Justru kita fasilitasi ya. Kita pepetkan kemudian dekatkan. Apa kita pancurin anak tadi ya. Itu senangnya luar biasa anak tadi ya. Ya, karena memang fasenya demikian ya. Dia lagi berkembang di tahap limfoid ya. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan otak dan kepala. Nih, ini bisa kita lihat lagi grafiknya. Pertumbuhan otak dan kepala pada anak-anak di usia 0 sampai dengan usia 6 tahun, 7 tahun, dia melebihi semuanya. Nih ya, di sini ya grafiknya ya. Jadi pertumbuhan umum, pertumbuhan limfoid masih kalah dengan pertumbuhan kepala dan otaknya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa stimulasi yang paling bagus, tapi ingat ya bukan nanti membebani, bukan, stimulasi. Stimulasi sensori dan motoriknya tadi paling bagus di usia 0 sampai dengan usia 7 tahun. Ya, nanti kan kita kenal dengan ada Gen Piaget ya. Di belakang ada lagi Gen Piaget. Konsepnya Gen Piaget kaitan dengan 0 sampai dengan 7 tahun, fase sensori motorik sampai dengan praoperasional. Itu ada disebutkan sana ya. Jadi usia perkembangan otak itu berkembang mulai 0 sampai dengan usia 7 tahun, 6 atau 7 tahun. Nanti lebih dari itu dia mulai melandai. Mulai tetap dan stabil di situ saja. Ya. Jadi pernah nonton film kartun ya? Film kartun Upin Ipin? Pernah lihat? Upin dan Ipin itu kepalanya lebih besar dibanding badannya. Betulnya demikian. Jadi kalau teman-teman ketemu anak, badannya kecil, badannya besar, kepalanya kecil, bisa dipastikan anak itu apa? Tulalit. Ya, anak itu mungkin retardasi mental. Ya, anak itu mungkin keterbelakangan mentalnya. Anak itu mungkin loadingnya lama. Anak itu diajak ngomong telat. Anak itu pertumbuhan kata-katanya terlambat. Itu memang lazimnya demikian. Karena apa? Pertumbuhan kepala dan otaknya terhambat. Ya, makanya nanti kalau lihat anak gitu, saya sering lihat anak gitu ya, oh anak kepalanya gede, bagus ya. Anak kepalanya kecil, buktikan tes saja. Saya berapa kali nemukan anak kepalanya kecil, kita buktikan, ajak ngomong, pasti nanti ngomongnya beda dengan anak yang kepalanya besar, kecerdasan berbeda, daya tangkapnya berbeda, responnya berbeda. Nah, ya, jadi itu sangat signifikan sekali. Makanya kalau di filmnya Upin Ipin itu betul sekali ya. Jadi kepalanya besar, badannya kecil, itu betul. Karena tadi yang kita butuhkan perkembangan otaknya dan kepalanya pada usia 0 sampai dengan usia 7 tahun. 7 tahun ke atas kita nggak usah mikir perkembangan otak lagi. Kita pikirkan adalah pertumbuhan umumnya. Gitu ya, nanti kaitan betul tinggi badan, berat badan, dan sebagainya kita fokus pada di usia 7 tahun ke atas. Ya. Kemudian keempat adalah pertumbuhan reproduksi. Ya, pertumbuhan reproduksi. Di sini bisa dilihat di sini bisa dilihat bahwa reproduksi anak itu mulai berkembang pada usia 14 tahun, paling cepat 12 tahun. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa adat suatu wilayah, kalau nggak salah Jawa Barat itu ya, dia cenderung menikahkan anak di usia usia muda, lebih cepat lebih bagus. Wah itu ya, bilangnya Yusuf Kala demikian dulu ya, iklannya dulu ya. Pak JK loh, lebih cepat lebih bagus. Tapi lihat kondisi gitu ya. Lihat kondisi bagaimana tadi reproduksi belum berkembang dengan maksimal. Apabila dibuahi, apa yang terjadi? Pernah tahu ya kelapa hibrida? Pernah tahu ya? Kelapa hibrida itu kelapa itu kan dia pendek. Kelapa itu pendek, tapi buahnya cepat menghasilkan. Tapi kualitasnya kecil-kecil.
Beda dengan pohon yang tinggi, tinggi, pohon ini buahnya gede-gede. Tapi kepala sampai kelapa hibrida dia pendek, gampang ngambilnya, buahnya cepat, tapi kualitasnya tidak bagus. Kecil-kecil maksudnya gitu ya. Manis sih manis ya, tapi kecil-kecil jadinya. Sama dengan konteks ini ya. Makanya dulu sempat ya ada yang heboh dulu tahun berapa gitu, yang ada usia 12 tahun nikah sama ulama atau kiai gitu, sebetulnya nggak tepat itu ya. Boleh dia nikah, silakan dia nikah. Mungkin supaya gak macem-macem ya, kan sekarang lagi ngetren ya. Nikah dini, gitu sempat dulu ya, sempat ngetren ya, nikah dini. Boleh dia nikah dini, 15 tahun boleh nikah, 16 tahun boleh nikah, tapi syaratnya tadi, konsepsinya paling tidak usia 19 tahun. Menunggu tadi, usia reproduksi maksimal. Mentok ya 18 tahun lah ya, saking kebeletnya. Aku pengen punya anak gitu ya, silakan 18 tahun paling enggak. Nunggu tadi, organ reproduksi sudah berkembang dengan maksimal. Jadi kita jangan mengiyakan sebagai kesehatan loh ya, sebagai tenaga kesehatan kita jangan mengiyakan yang namanya nikah muda. Nikah muda boleh ya, paling tidak usia 19 tahun ya. Karena tadi di mana? Di Departemen Agama ya. Kemudian di mana lagi saya lihat itu dia fokusnya tadi dia boleh menikah di usia 17 tahun. Kalau nggak salah gitu di Depak ya, Departemen Agama. Di pemutihan tadi usia perempuan boleh 17 tahun. Tapi idealnya mestinya tadi lebih dari 17 tahun ya mestinya ya. Kalau kita lihat di grafik ini paling tidak dia bisa bagusnya di usia 20 tahun. Ibu-ibu di sini bagaimana? Sudah matang semua saya lihat ya. Kalau saya lihat sudah dua matang semua. Jadi kalau mau hamil lagi silahkan, ya tidak masalah. Bahkan mungkin ada kelebihan ya, sudah kematangan. Ya mungkin ya, tapi sudah matang-matang semua ya. Jadi usia hamil sudah tepat dan ideal ya. Jangan sampai di bawah 20 tahun ya. Cuma tadi ya di tempat kita kan banyak budaya ya. Budayanya macam-macam, akhirnya tadi nggak masalah nikah dini, tapi tadi kalau kita konteks kesehatan sebaiknya jangan sampai itu terjadi ya, jangan sampai. Soalnya banyak remaja kita seperti itu ya, boleh nikah boleh macam-macam, tapi tadi pastikan nanti konsepsi jangan sampai terjadi di bawah 18 tahun atau di bawah 20 tahun, ideal 20 tahun lah paling nggak, aman. Oke, itu pola pertumbuhan. Kemudian pola tinggi badan ya, tinggi badan berdasarkan usia. Tinggi badan berdasarkan usia. Pernah nggak? Atau mungkin nggak usah pernah nggak? Atau mungkin kita jalan-jalan ke SD saja. Kita coba jalan-jalan ke SD, kita lihat anak laki-laki dengan anak perempuan. Dengan usia yang sama, coba lihat tinggi badan tinggi mana anak perempuan dengan anak laki-laki. Pasti tinggi perempuan dibanding laki-laki. Di usia SD. Tapi begitu kita nanti ketemu di SMA gitu, SMP, SMA, nanti perempuan dibalap. Lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan. Kenapa demikian? Faktornya di sini. Semua mengacu pada pubertas. Ya, semua mengacu pada pubertas. Jadi semakin cepat pubertasnya, maka semakin terbatas tinggi badan si anak tadi. Nah, apalagi sekarang kita lihat ya, anak-anak SD, perempuan sudah menstruasi. Menarche sudah terjadi di usia kelas 5. Ya, kelas 6 sudah menstruasi. Apa yang terjadi? Tinggi badan akan terhambat. Jadi setelah anak itu pubertas ya, jadi setelah pubertas maka osteoklas pada tulang akan menutup. Jadi di bagian ujung tulang itu ada namanya osteoklas. Jadi begitu dia pubertas, osteoklas akan terbentuk dan menutupi bagian ujung tulang tadi. Jadi akan di stop semuanya. Ya, jadi kenapa kok jadi pendek? Kenapa kok tidak tinggi-tinggi? Karena tadi ya kaitan dengan usia pubertas. Makanya sebelum mencapai usia pubertas, maka stimulasi dan gizi perlu ditingkatkan. Ya, selain tadi faktor genetik tadi ya, genetik. Jadi kita bisa masih meningkatkan di tadi usia tadi ya. Jadi bisa. Saya punya teman dulu ya. Jadi SMP-nya pendek ya, cewek ya, usia pendek. Kemudian dia pingin tinggi. Tapi untungnya dia belum pubertas waktu itu. Jadi pubertasnya dia di usia SMP. Kelas 2 SMP dia pubertas. Jadi pada saat itu dia aktivitas. Dia renang, dia ikut olahraga voli ya, renang dan sebagainya, dia latihan tadi. Akhirnya dia tinggi. Ibunya standar, bapaknya standar, dia tinggi. Jadi ngalang-ngalain bapak dan ibunya. Bisa. Ya tadi, selama belum pubertas, maka masih punya kesempatan. Nah, bagaimana laki-laki bisa lebih tinggi? Tadi kita lihat grafiknya tadi ya.
Di biru laki-laki tadi, di laki-laki yang birunya, perempuan yang merahnya tadi ya. Jadi laki-laki bisa tinggi kenapa? Karena tadi usia pubertasnya dia lebih lama dibanding perempuan, lebih lambat. Jadi contohnya perempuan pubertasnya di usia belasan, nanti di usia 12-13an, laki-laki masih di 15-16an nanti selesainya. Sampai di usia 17 tahun dia akan selesai di masa pubertasnya tadi. Jadi dia si laki-laki ini masih punya chance atau punya kesempatan untuk menambah tinggi badan sampai dengan masa pubertasnya habis. Itu ya. Bisa sampai pubertas sampai habis dia masih bisa tinggi. Perempuan bagaimana? Begitu pubertasnya habis maka dia akan terhenti dalam hal apa pencapaian tinggi badannya. Makanya dulu sempat ada istilah dulu ya. Dok, cari suami yang lebih tua. Karena gitu ya. Cari pasangan atau suami yang lebih tua. Kenapa? Karena tadi semakin cepat dia pubertas maka semakin cepat dia dewasa. Kan sering gitu ya, apa pacaran sama teman sebaya gitu ya, pacaran satu kelas, apa yang terjadi? Biasanya cowoknya lebih manja dibanding ceweknya, ceweknya lebih dewasa, lebih lebih paham, pola pikirnya lebih bagus. Makanya zaman dulu tuh betul, ya, cari pasangan, cari suami yang lebih tua. Karena tadi pertimbangannya, karena wanita lebih cepat pubertas dibandingkan laki-laki. Jadi kalau dilihat laki-laki ya dewasanya lebih lambat, pemikirannya lebih lambat dibanding perempuan. Makanya kalau dulu kan sering istilah gitu ya, lebih tua saja supaya bisa ngayomi si perempuannya. Kalau enggak ya tadi, kalau seusia apalagi di bawahnya, ya tadi malah yang ngomong istrinya malahan ya, bukan suaminya. Ya itu nggak jadi tapi dulu ya kasusnya. Tapi ini secara konsep ya. Nanti kalau kita bandingkan Nabi Muhammad bagaimana dulu, oh jangan kejauhan itu ya, beda cerita. Ya paling tidak kalau secara konsep demikian ya. Dari segi usia pubertas demikian. Kesimpulannya di pertumbuhan, kesimpulannya tadi ya. Jadi pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, ada nutrisi tadi kita bahas ya, nutrisi, stimulasi ya, kemudian faktor genetik dan lingkungan itu berdampak signifikan terkait dengan pertumbuhan. Selain itu apalagi patologis, anak sakit, infeksi, ya, trauma, adanya kelainan, ini mampu mempengaruhi pertumbuhan pada si anak tadi. Contohnya, anak PJB cyanotik, bisa nggak tingginya seperti biasa? Nggak bisa. Kenapa? Aktivitasnya pasti terbatas. Begitu dia aktivitas, sesak napas, ya, aktivitas sedikit, olahraga dikit, dia cyanosis, ini nggak akan bisa terjadi. Atau mungkin pada kasus-kasus anak dengan HIV, ya bisa nggak anak HIV tumbuh dewasa? Bisa. Cuma pertumbuhannya tidak seperti anak seusia dia. Ya, jauh berbeda ya. Jadi saya pernah ketemu anak dengan HIV ya, anak dengan kondisi HIV mulai bayi sampai dengan dia remaja, itu tadi akhirnya tinggi badannya kayak si siapa kasusnya di bintang film itu yang pendek itu. Nah, ya kayak gitu tinggi badannya. Ya tidak seperti kita gini, tidak seperti itu ya. Karena tadi asupan nutrisi tidak maksimal. Ya, itu karena sakit, infeksi dan kelainan lainnya, ya. Itu menyebabkan ketidaksesuaian pertumbuhan pada si anak tadi, ya, 4 hal tadi. Yang faktor lainnya yang utama adalah hormonal. Ini kadang-kadang dilupakan, hormonal. Ya, hormonal bisa menyebabkan anak pendek, ya. Hormonal bisa menyebabkan anak itu pubertasnya terlambat, prekok ya, terlambat, atau memungkinkan terjadi ambiguitas genitalia. Itu hormonal penyebabnya. Yang paling penting adalah hormon pertumbuhan menyebabkan demikian. Ya, kemudian hormon pertumbuhan itu biasanya kita kenal dengan growth hormone ya. Dia akan muncul biasanya di tengah malam. Bisa nggak siang-siang muncul? Bisa. Tapi hormon pertumbuhan tertinggi akan muncul pada tengah malam. Di jam 12, jam 1 sampai dengan jam 2-an, jam 3-an. Maksimal jam 2 kalau salah itu ya. Penelitian mengatakan sampai jam 2-an itu ya. Jam 1, jam 2, jam 12-an itu muncul di situ. Dan yang paling penting adalah hormon pertumbuhan itu akan muncul di tidur pulas. Kalau kita di konsepnya itu adalah ini tidur non REM keempat.
kan kita tidur ada 5 tahap ya. Ada non REM 1, non REM 2, 3, 4 sampai ke REM. Rapid eye movement, masih ingat ya? REM, rapid eye movement atau mungkin non REM. Ya, itu masih ingat nggak sih ya konsep itu ya. Jadi dia di tidur pulas. Tidur pulas itu di tahap non REM keempat. Jadi pada saat dia tidur pulas gitu ya, dia akan muncul. Yang paling tinggi akan muncul di non REM keempat. Makanya pastikan anak jangan begadang malam. Ya, jangan begadang malam pada saat anak tidur. Ya, kadang kan sering gitu ya, anak apa sering kita biasakan gitu ya. Bapaknya tidur jam 11, anaknya jam 11 ikut jam 11. Bapaknya begadang, pulang shift malam ibunya ya. Ibunya pulang shift malam jam 9. Akhirnya anak tidur jam berapa? Jam 10. Aktivitas lainnya belum makan, belum ganti baju dan sebagainya, akhirnya jam 10. Tidur jam 10 juga. Makanya itu juga mempengaruhi tinggi badan si anak tadi. Ya, kita pastikan tadi ya, semua bisa maksimal untuk menunjang kualitas yang maksimal juga. Itu kaitan dengan pertumbuhan. Sampai sini ada yang didiskusikan terkait dengan pertumbuhan? Ada diskusikan? Jika tidak ada, kita lanjut ke satu lagi, perkembangan. Apa itu kembang? Kembang itu kayak bunga ya. Bunga atau mekar. Nggak mesti ya. Bilangnya mekar. Bunga tuh kembang. Makanya kan banyak bilang, lagi berkembang itu, badannya lagi berkembang. Itu menghina tuh ya. Namanya kembang kan mekar gitu ya. Ini bukan itu ya konteksnya kembang itu bukan itu. Maksud perkembangan maksudnya ya. Kalau kembang boleh lah ya. Kembang itu bunga bahasa Jawanya ya. Tapi kalau konteksnya perkembangan, tadi pertumbuhan itu sifatnya adalah kuantitatif. Kalau perkembangan konteksnya adalah kualitatif. Ya, pertumbuhan itu kuantitatif. Kalau perkembangan sifatnya adalah kualitatif. Kuanti bagaimana kuanti? Kuanti itu sifatnya angka-angka. Maka tadi kita ngomongnya tadi ya, tinggi badan, berat badan, angka-angka semua, lebar kepala itu angka-angka semua. Ya, sifatnya adalah angka-angka, bisa dihitung, bisa dihitung pakai angka. Lalu kalau perkembangan, ya perkembangan itu sifatnya adalah kualitatif. Ya, bagaimana kualitatif tadi? Kualitatif itu dengan segi ucapan, dengan segi pengukuran dan ucapan. Ya, nanti bisa kita lihat dia tidak bisa menjadi bisa. Dia awalnya pendek jadi tinggi. Ya, itu perubahan. Ya, awalnya dia tidak bisa berjalan, tiba-tiba dia bisa berjalan. Awalnya dia belum bisa memegang sesuatu, sekarang dia bisa makan dengan sendok. Itu perkembangan. Jadi perkembangan adalah sebuah kemampuan. Bertambahnya sebuah kemampuan individu. Itu masuk dalam perkembangan. Awalnya tidak bisa menjadi bisa. Perkembangan. Ya sifatnya adalah kualitatif. Nah, kualitatif ini bergantung pada prematuritas. Ya, jadi perkembangan anak itu berkaitan dengan prematuritas, usia kehamilan. Tapi kelebihannya di sini adalah tadi dia batasan adalah sampai dengan usia 2 tahun. Jadi kita membedakan anak prematur dengan anak tidak prematur itu sampai dengan 2 tahun. Ya. Jadi kita hanya bisa bedakan sampai 2 tahun. Selebihnya 2 tahun ke atas perkembangan anak yang prematur dengan tidak prematur itu sama. Ya, makanya di konsep DDST ya, DDST maupun KPSP itu jadi kita menilainya itu sampai dengan usia 2 tahun. Begitu anak 2 tahun lebih, maka penilaian kita samakan. Tidak ada namanya, itu penghitungan koreksi di usia 2 tahun. Ya, jadi penghitungan demikian. Kemudian dalam perkembangan, ya perkembangan banyak hal kita nilai. Tadi kalau yang di pertumbuhan tadi nutrisi, kalau perkembangan kita fokus adalah stimulasi. Ya, tadi stimulasi ya. Kalau tadi di pertemuan tadi kita lihat fokus ke nutrisi. Kalau perkembangan fokus kita adalah stimulasi. Semaksimal stimulasinya, maka perkembangan akan maksimal. Gitu ya. Jadi fokus kita adalah stimulasi di bagian perkembangan. Pertumbuhan kita fokuskan nutrisi, banyakkan nutrisi, banyakkan ini macam-macam, asal jangan obesitas ya. Banyak nutrisinya gitu ya. Kemudian perkembangan fokus kita adalah stimulasi. Bagaimana kita menstimulasi anak tadi.
Gitu ya. Kemudian dalam perkembangan kita kenal dua hal. Ada yang namanya cephalocaudal dan kedua adalah proximodistal. Apa bedanya cephalocaudal dengan proximodistal? Sesuai dengan namanya ya, cephalocaudal. Cephalo itu kepala, caudal itu ekor. Ya, makanya kadal itu kaudal ya. Kenapa kadal dikatakan kaudal, kaudal dikatakan kadal? Nah, itu ada ekornya. Kaudal itu bahasa lain ekor ya, ekor. Cuma kalau di sini kita pakai bagian ujung, kepala sampai dengan ujung tubuh kita, ya. Kalau hewan itu kan yang tinggi kan ekornya ya, yang paling panjang ekornya, yang paling panjang, ya. Kecuali ekornya putus beda lagi ya. Tapi yang jelas kaudal, makanya kadal, kadal, enggak ya, kaudal, kaudal ekor. Ya, cephalocaudal. Jadi perkembangan anak itu dimulai sejak mulai kepala. Ya, perkembangan anak itu dimulai dari kepala. Jadi anak itu tidak akan bisa berjalan apabila belum bisa mengangkat kepalanya. Ini bisa sebagai patokan kita ya. Misalnya yang punya bayi. Kapan sih saya mulai mentenggurapkan anak saya? Patokan demikian. Kita boleh mentenggurapkan anak kita apabila anak sudah berespon kepada kepalanya. Sudah mulai mengangkat kepalanya. Ya, sudah mulai kepala. Angkat kepala, dia sudah mulai berespon, angkat kepala. Berarti kita sudah mulai tahap ke tenggurapan anak. Kan sering gitu ya orang tua. Tenggurapan anaknya gitu ya. Boleh tenggurapkan, tapi jangan asal tenggurap. Tahapnya tadi kita pastikan dia sudah mulai mengangkat kepalanya. Ya, udah angkat kepala, boleh tenggurapkan silakan. Ya. Kemudian setelah tengkurap, kapan dia boleh duduk? Nah, dia boleh duduk apabila dia sudah mulai mengangkat dadanya. Makanya tahapnya tadi mulai kepala, leher, dada ke pinggang. Gitu ya. Jadi kan sering saya lihat di mall-mall itu ya, ada orang tua gendong anaknya itu dari depan. Nah, duduk depan, padahal anaknya kepalanya masih lemah gitu ya. Masih jatuh kepalanya, masih gini. Sebetulnya nggak tepat itu ya. Jadi kapan kita mulai mendudukkan anak, jadi gendong duduk itu, kan boleh aja kita duduk, tapi tadi pastikan kepala sudah kuat. Ya, kan sering kita temukan, coba nanti di mall, sering saya temukan orang tuanya ya, gendong duduk di depan. Anak gendong duduk depan, kepala duduk lah, gitu ya, duduk kepalanya. Padahal kepalanya belum siap untuk ditegakkan. Itu konteks yang salah, tidak tepat. Yang tepat tadi ya, mulai angkat kepala, angkat dadanya, kemudian dia mulai duduk. Yang betul seperti itu. Ya, sedangkan yang di mall-mall itu yang salah. Ya, tidak tepat. Ya, jadi yang tepat adalah tadi nunggu anak siap untuk angkat kepala dan pertahankan kepalanya tadi. Itu yang betul ya. Nah, setelah dia duduk, apa yang dilakukan setelah duduk? Tahapan selanjutnya apa lagi? Setelah duduk, merangkak atau berjalan? Merangkak. Oke. Kalau kita kan pasti merangkak ya. Tapi kalau di konsep yang betul adalah setelah duduk langsung jalan. Itu bedanya ya. Karena kalau di Indonesia bilangnya anaknya kalau tidak melalui merangkak, maka nanti jalannya tidak seimbang. Katanya demikian. Tapi sebetulnya enggak ya. Itu hanya pendapat. Hanya pendapat, bukan konsep dan bukan teori. Ya, itu hanya pendapat kita saja ya. Nanti anaknya mesti merangkak, kalau nggak merangkak nanti jalannya tidak seimbang. Nanti jalannya bakal kayak gini. Itu konteks etnis budaya kita saja. Tapi dari segi konteks, dari segi konsep, begitu dia duduk, dia jalan. Tidak perlu merangkak gitu. Makanya ada beberapa anak yang tidak merangkak, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nggak wajib ya. Yang wajib adalah tadi duduk. Kenapa wajib duduk? Karena kalau jatuh, dia nggak duduk bahaya. Ya. Oke, lah saya follow caudal ya. Kemudian yang kedua proximodistal. Ya, proximodistal. Jadi proximo itu dekat dengan tubuh, distal itu jauh dengan tubuh.
Jadi si anak itu akan mampu menggenggam. Jadi kalau misalnya kita lihat anak bayi baru lahir itu kan dia pasti gerakan adalah di bagian lengan dan paha. Ya, dia belum bisa menggerakkan bagian jari dan lain sebagainya. Pak, bagaimana anak yang menggenggam? Itu refleks menggenggam, bukan refleks disebabkan oleh otaknya dia, bukan, koordinasi yang dikendalikan oleh kepalanya dia, bukan. Dia hanya refleks, itu refleks primitif namanya ya. Jadi refleks menggenggam, refleks menghisap, refleks menelan itu refleks primitif. Ya, bukan refleks yang disebabkan oleh pemikiran si bayi tadi. Aku ingin megang ini, pengen ini, itu bukan. Ya, jadi itu hanya refleks saja. Jadi yang betul tadi, awalnya dia dari proksimal, kemudian menuju ke distal, sampai dia mampu memegang manik-manik, sampai dia mampu memegang sendok, sampai dia mampu untuk memegang pulpen. Nah, itu ya, tahapan demikian. Jadi proksimo distal. Jadi dua tanda khas, dua konsep yang terjadi pada konteks perkembangan si anak tadi. Ada dua, cephalocordal dengan proksimo distal. Dua hal tadi ya. Semua anak pasti melalui demikian. Jika tidak, bahaya. Ya, tidak akan bisa jalan, tidak akan mampu memegang sesuatu hal. Kemudian dalam konteks perkembangan, kita langsung saja di sini ya. Jadi konteks perkembangan ada namanya konsep mielinisasi dengan sinematogenesis. Jadi dalam konteks ini, otak itu butuh 60% lemak. Ya, jadi otak itu butuh 60% lemak. Jadi kebutuhan lemak itu sangat tinggi di bagian pada konteks usia 0 sampai dengan 2 tahun. Ya, jadi anak usia 0 sampai 22 tahun itu butuhnya lemak, bukan yang lainnya. Ya, lemak. Tapi jangan sampai obesitas, hati-hati juga ya. Lemaknya banyak, kasih aja banyak-banyak, akhirnya obesitas. Ya, jangan sampai obesitas. Tapi lemak kita tingkatkan. Ya, lemak paling tinggi ada di ASI ya. ASI, air susu ibu paling tinggi lemaknya. Paling bagus ASI. Ya, sedangkan yang di lain-lainnya sebetulnya bukan lemak paling tinggi ya. Iya, bukan lemaknya, tapi glukosanya paling sering ya. Di susu formula yang paling banyak ya glukosanya, bukan lemaknya. Padahal yang kita butuh adalah lemaknya. Lemak paling tinggi ada di air susu ibu. Ya. Kemudian parameter perkembangan yang kita lihat banyak hal ya. Dari segi perkembangan seksual, motor kasar, halus, bahasa, personal sosial, kemudian pendengaran, penglihatan, kognitif ini masuk dalam perkembangan. Ya, kenapa? Ya tadi awalnya tidak bisa melihat, bukan bisa melihat ya. Kalau bayi kan awal melihat kan 30 cm. 30 cm awal, kemudian sampai dengan dia bisa melihat jarak jauh. Ya, kemudian personal sosial, bahasa, awalnya dia hanya menangis saja, oe-oe saja, kemudian sampai ke kita. Sampai bisa mengucapkan kata-kata, sampai dia mengucapkan dengan bahasa yang jelas, itu perkembangan bahasa. Jadi perkembangan, awalnya dia tidak bisa, menjadi bisa. Awalnya dia hanya bisa sebagian, bisa sampai kompleks, itu dikatakan perkembangan. Ya, kemajuan perkembangan. Ya, awalnya dia belum bisa jalan, jadi bisa jalan. Ya, waktu itu juga demikian. Awalnya dia tidak bisa paham, tidak bisa memahami, kemudian dia bisa menghitung, bisa membaca, dan sebagainya, bisa menganalisis. Nah, ini masuk dalam perkembangan. Kemudian dalam perkembangan, 5 menit lagi ya, kita selesaikan. Oke, dalam perkembangan ada tiga konsep yang kita kenal. Ada teori kognitif, ada teori psikososial dulu, psikoseksual. Yang ketiga adalah konsep psikoseksual, punyanya Sigmund Freud. Oke ya, Sigmund Freud punyanya psikoseksual. Yang tadi kita bahas ya, punyanya apa? Jean Piaget, bacanya Jean Piaget ya. Kognitif. Jadi kognitif itu perkembangan kognitif itu dimulai tadi 0 sampai 1 tahun, itu sensori motoriknya anaknya tadi. Jadi kita tekankan sensori motorik anak itu bisa terstimulasi dengan bagus. Ya, makanya penggunaan sarung tangan ya, penggunaan kaos kaki ya, kemudian larangan-larangan sebetulnya tidak tepat. Sebetulnya dengan anak mengenal panas, mengenal hangat, mengenal kasar, mengenal halus, tajam, tumpul, itu mengasah kognitif pada si anak tadi.
ya, kaitan dengan kognitif. Kemudian praoperasional sesuai dengan namanya praoperasional. Jadi si anak itu belum mampu untuk menghadapi yang operasional, yang nyata-nyata. Makanya kalau cerita-cerita pada anak itu biasa kita pakai yang apa? Pakai pakai apa? Perumpamaan. Ya, kadang-kadang kita pakai pakai apa namanya? Cerita-cerita fiktif, ya, fiktif-fiktif itu ini cocok pada usia 1 sampai 7 tahun. Ya, untuk mengedukasi anak gitu ya, untuk mengedukasi kita kadang-kadang butuh cerita fiktif. Ya, si kancil itu makanya kita zaman kecil kan pakai kancil ya, kancil, kucing, apalagi, nah itu lapangnya ya. Jadi supaya dia bisa berpikir dengan mudah. Jadi dengan mudah itu makanya dikatakan proporsional. Jadi menjelaskan anak itu dengan konteks yang fiktif. Itu mudah ditangkap pada anak tadi. Bukan operasional. Nanti operasional muncul di usia 17 itu 7 sampai dengan 12 tahun. Itu operasional nanti ya, muncul operasional. Ya dia sudah mulai menganalisis, sudah bisa membayangkan sesuatu yang konkret, yang nyata itu sudah bisa dibayangkan. Ya. Kemudian di konsep Erikson ya, Erikson itu yang psikososial ya. Ya tadi ada trust mistrust ya, percaya dan tidak percaya pada orang asing, itu nanti kaitan dengan trust mistrust sampai dengan egoisme, autonomi, ya terpacu pada diri sendiri ya, sampai dengan dia malu, sampai dia keraguan-raguan ya. Jadi cenderung anak 1 sampai dengan 3 tahun kan sering kita temui dia egoisme tinggi, ya anak 1 sampai 3 tahun egois ya. Kenapa egois ya? Memang saatnya demikian gitu. Memang dia fasenya dia gitu ya. Itu dan kita mesti fasilitasi. Jangan sampai tidak kita fasilitasi, nanti muncul masalah-masalah tadi ya. Dia jadi pemalu ya, dia gampang ragu-ragu karena tadi prinsip autonomi pada si anak tadi tidak terpenuhi ya. Sampai dengan usia 4 sampai 6 tahun ya, inisiatif ya. Dia inisiatif tinggi, tapi kita batasi, dia nggak boleh gitu, nggak boleh. Nah itu, makanya dengan kita paham teori perkembangan, maka kita bisa memfasilitasi perkembangan anak tadi. Kemudian terakhir kaitan dengan psikoseksual, ini sudah lazim ya, ada oral, anal, falik, laten sampai dengan genital ya. Jadi fase oral itu di fase mulut ya, oral itu mulut ya. Jadi kepuasan ada di mulut si anak tadi. Jadi kepuasan ada di mulut, otomatis apa yang terjadi? Dia akan mencari kepuasan di mulut. Yang paling gampang minum ASI. Makanya kalau anak-anak minum ASI ibu, makanya kan sering dibuat main kadang-kadang ya, buat main, karena ada kepuasan dalam mulutnya tadi. Bagaimana kalau anak yang tidak minum, tidak ASI? Apa yang dilakukan? Emping atau empeng betul ya? Emping itu bukan ya? Empeng ya. Empeng itu ada dua konteks. Ada yang bilang empeng itu bagus, ada yang bilang empeng nggak bagus. Yang bilang nggak bagus itu PHP, ya. Dia ngemut sesuatu tapi tidak ada hasilnya, itu PHP bilangnya. Jangan nggak bagus bilang gitu ya. Tapi kalau yang bagus tadi, kebutuhan akan kepuasan di mulut akan terpenuhi. Makanya itu sebuah dilema ya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak bagus. Makanya yang paling bagus ya tadi, minimal dia ASI, itu terpenuhi deh ya, kebutuhan akan kepuasan di mulut akan terpenuhi. Kemudian yang kedua fase anal ya, 1 sampai dengan 3 tahun fase anal, biasa akan terpenuhi ini, dia akan menikmati fase BAB. Pernah nggak lihat? Ya, anak di usia 1 sampai 3 tahun biasanya BAB-nya akan dinikmati. Makanya kadang-kadang di pojokan ya, dia kan sering di pojokan ya, kadang-kadang BAB di pojokan tuh diem gitu ya. Itu jangan dihentikan. Jadi kalau misalnya kita lihat, pura-pura nggak lihat. Ya, dia karena apa? Begitu kita tegur, walaupun kita nggak bentak ya, ada yang ngapain? Itu sudah menghentikan. Jadi bahasanya BAB-nya sudah fesesnya sudah muncul, langsung stop ya, masuk lagi ke dalam. Wah itu ya, bayangkan ya, nggak nikmat sekali gitu ya. Dan itu juga kadang-kadang banyak tidak terpenuhinya. Makanya di fase ini ya silahkan ya, kepuasan pada anusnya anak tadi. Jadi dia BAB ya, itu sebetulnya jangan dihentikan, biarin saja. Ada yang mau biarin aja, tungguin aja. Atau kalau perlu dia misalnya di pojokan, diamin aja, pura-pura nggak lihat. Ya supaya apa? Dia terselesaikan, begitu selesai silakan. Masalah dia BAB di celana dan sebagainya tidak apa-apa. Ya, emang masanya dia seperti itu. Ya, karena toilet training kan biasa kita mulai paling tidak usia 2 tahunan. Idealnya toilet training usia 2 tahunan. Telat sedikit 3 tahun tidak masalah. Untuk menunjang fase
psikoseksual pada si anak tadi. Nanti usia 3 tahun mulai kita latih di teletrainingnya nanti. Jadi usia 1 sampai 3 tahun silakan dia puas-puasin saja di fase analnya, ya. BAB di celana, di celana nggak masalah. Yang penting terpuaskan, terfasilitas, gitu ya. Kemudian fase palik terakhir ya. Fase palik ini fase ada yang bilang fase genitalia, ada yang bilang fase kedekatan dengan lawan jenis. Ya, pada fase ini kadang-kadang anak sering memainkan di bagian alat vitalnya ya. Dia suka megang-megang gitu ya. Sebetulnya nggak masalah ya. Cuma kadang-kadang kita merasa tabu gitu ya. Jangan dipegang, nanti kayak gini. Nah itu ya. Sebetulnya pegang sekali-sekali nggak masalah. Cuma kadang-kadang jangan sampai dia mencari sensasi di sana. Ya. Kemudian ada fase lain yang mengatakan bahwa di fase palik ya, 4 sampai dengan 6 tahun, dia butuh kedekatan lawan jenis. Nanti coba lihat aja ya, di usia 4 tahun sampai 6 tahun, biasanya anak cewek itu cenderung ke bapaknya. Atau siapapun yang laki-laki yang terdekat sama dia. Ya, kebalikan anak cowok nanti lebih cenderung ke ibunya. Itu sebaiknya difasilitasi, jangan sampai tadi ya, kamu ngapain deket-deket gitu ya. Atau dia suka dekat teman yang cowoknya. Nah, itu enggak masalah. Ya, jangan dioloi nanti. Oh, ini kayak gini ya. Ingat, anak 4 tahun sampai 6 tahun itu enggak akan ada namanya fase perasaan suka dan itu tidak ada. Yang ada dia hanya melampiaskan perasaan yang tadi psikoseksualnya dia tadi, tidak ada masalah. Nanti di 6 tahun pasti malu dia. Tidak usah khawatir ya. Tunggu aja 6 tahun, 7 tahun pasti malu dia dekat dengan cewek. Si cewek takut dengan cowok pasti akan terjadi, malu dia pastinya. Jadi tidak usah kita batasi, cukup difasilitasi. Sampai sini ada yang mau diskusikan? 1,5 jam ya. Tidak ada. Oke, tunggu. Tidak ada. Oke. Baik, jika tidak ada yang diskusikan, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di lain sesi, di lain kesempatan. Baik, untuk kali ini terima kasih atas partisipasinya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di lain sesi. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan lain sebagainya. Untuk paling tidak untuk edukasi ya. Untuk edukasi pada ibu-ibu ataupun pada anak-anak remaja nanti. Baik, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.